Dalam sejarah Nabi itu udah masuk dalam sorga loh. Seluruh alam ini udah ditutup semua. Kiamat udah terjadi. Dimasukkanlah Nabi ke dalam surga, dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail. Nyampe di dalam surga Bapak Ibu, Nabi kayak orang gak puas. Nabi kayak orang kebingungan. Tengok kanan, tengok kiri, nggak selera ngapa-ngapain. Sampai-sampai Allah bertanya, wahai Muhammad, apa yang kurang lagi? Nggak enak di dalam sorga? Enak ya Allah. Kurang makanan di sini? Enggak ya Rob. Kurang nyaman kau rasa? Nyaman ya Allah. Nggak enak rupanya jabatan jadi gini? Enak ya Allah. Terus ngapain celingak-celingu kayak orang masih kurang puas? Kata Nabi apa? Bagaimana dengan umatku ya Rob? Umatku orang kampung. Si Pirog gimana? Yang kemarin memperingati acara Maulid Nabi, nyebut-nyebut namaku dari kampung si Pirog. Mereka baca bareng-bareng, Salatullah ala mereka sebut-sebut namaku. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sayang Nabi. Bahkan Bapak Ibu sebelum Nabi meninggal dunia, datang malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Akhbirni ya Jibril, kasih kabar samaku wahai Jibril. Mali indallahi minal karama. Apa yang Allah berikan kepada aku dari keistimewaan. Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, inna abawabas sama qad futihat. Pintu-pintu langit telah dibukakan wahai Muhammad. Wal malaikata, sopo-sopopan yang tajruna liru'i, seluruh malaikat telah menunggu engkau, menyambut ruhmu. Seluruh malaikat berbaris sampai ke arsy. Tinggal nunggu engkau wahai Muhammad. Kata Jibril apa? Wahai Jibril, tolong sampaikan sama Allah, ada nggak yang lain dari itu? Saya kurang puas kalau cuma disambut malaikat. Saya nggak puas kalau cuma ditunggu-tunggu malaikat para bidadari. Lalu kemudian malaikat Jibril ngadep Allah, ya Rob, nih hambamu kekasihmu masih nanya apa yang kurang. Apa lalu kemudian Bapak Ibu, malaikat Jibril turun. Lalu malaikat Jibril ngomong sama Nabi, wahai Muhammad, ini pesan Allah, ini haramtul jannah ala sairul umam. Seluruh umat-umat yang telah terdahulu, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, semuanya Allah haramkan masuk ke dalam surga hatta tadakhulaha ummatuka, sampai kita ni umat Nabi Muhammad duluan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati tuan rumah yang telah menyiapkan tempat untuk kita bisa beramai-ramai hadir di sini, Bapak Zulkarnain. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal untuk beliau. Amin. Begitu juga yang saya hormati orang tua kita bersama, pemerintahan kita bersama, Bapak Lurah yang Masya Allah luar biasa. Saya kalau tahu Pak Lurah adalah Ustadz, mungkin saya nggak jadi datang kemari. Cuma nggak mungkin aku balik dan nyampe aku di sini. Begitu juga yang kita hormati orang tua kita. Saya lupa tadi nanya namanya, cuma cerita umur sudah hampir 70. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan memang menjadikan kehidupannya menjadi amal ibadah. Begitu juga yang saya hormati, Masya Allah, dua qori kita, abang handa kita yang sudah membacakan Al-Quran. Saya Bapak Ibu selama keliling di Labuhan Induk, Labura dan Labusel, jumpa dengan suara-suara emas anak-anak di daerah Labuhan ini. Kemarin saya tablik akbar di kampung masjid di Labura, nyebrang sungai, jumpa anak kecil umurnya kira-kira 10 tahun. Suaranya Masya Allah, tidak mengecewakan. Jauh-jauh kita naik mobil, nyebrang sungai, naik Honda, naik mobil lagi, jalan kaki. Akhirnya jumpa di kampung masjid, anak kecil, masih kecil, Masya Allah suaranya bagus. Memang betul lah bahwa di Labuhan ini adalah tempatnya qori-qorinya Sumatera Utara. Termasuk diantaranya abang handa Darwin Hasibuan yang mengharumkan nama Labuhan. Mudah-mudahan ini juga menjadi pesemangat untuk kaum bapak dan ibu bahwa di Labuhan Batu ini enggak kurang qori dan qoriah. Kemarin saya jumpa dengan Aulia Akbar, suaranya bagus. Kemudian sebelumnya saya jumpa juga dengan Zainuddin, qori sini suaranya bagus. Saya jumpa juga dengan Sahreja, suaranya Masya Allah bagus. Malam hari ini jumpa lagi, lebih bagus lagi suaranya. Tepuk tangan untuk abang handa kita. Ini pun sekaligus selain request untuk panitia, agak tebalkan amplopnya. Aku kalau untuk orang sanggup aku memperjuangkan, kalau untukku tak sanggup aku. Cuma biasanya setelah diperjuangkan orang, iya kan, ke ustadznya pun kena juga itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang saya hormati, udah tak tersebut lagi 1, 2, 3 Bapak Ibu seluruhnya. Terakhir perlu saya sampaikan dan saya hormati abang handa saya yang juga alhamdulillah hadir. Tadi suruh kata sambutan tidak mau. Beliau ini abang kelas saya waktu di Mustofawiyah. Cuma kami tidak jumpa, alhamdulillah di sini jumpa. Dan saya pun tak tahu beliau hadir. Kemarin pun waktu saya ceramah, saya tak tahu beliau alumni Mustofawiyah. Kalaulah tahu saya beliau hadir, Pak Lurah juga ceramah, angkat tangan lagu di sini ya kan, baliklah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak mengurangi rasa hormat seluruh kita yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Supaya berkah acara kita ini Bapak Ibu, malam hari ini sebelum saya ceramah, kita sholawat dulu kepada Rasulullah. Bahwa sebagai bukti kita cinta kepada Nabi, banyak menyebut namanya. Bukti kita cinta kepada Nabi, kita sanjung-sanjung Nabi kita. Boleh tidak menyanjung-nyanjung Nabi. Dulu pernah ada seorang sahabat, udah tua, namanya Hasan bin Sabit. Dia datang kepada Rasulullah dan memuji-muji Rasul, dan Rasul tidak marah. Itu artinya apa? Boleh kita ini muji-muji Nabi. Jadi kalau ada orang zaman sekarang mengharamkan maulid,
bahwa dengan alasan kita memuji Nabi, itu orang kebanyakan cincong aja itu. Itulah yang sekarang ini banyak muncul. Haram katanya maulid, haram katanya bersolawat pakai Sayyidina. Padahal dulu Bapak Ibu, waktu saya di Mustofawiyah, sebelum kami tamat dari kelas 7, ada kitab yang kami pelajari, nama kitabnya Ar-Rudud. Kitab ini tebalnya nggak banyak, cuma 25 halaman. Ada 26 pembahasan. Kitab ini dikhususkan kado untuk menolak paham Wahabi. Saya masih ingat guru saya namanya Syekh Haji Mahmudin Pasaribu, ulama besar di Pondok Pesantren Mustofawiyah. Bahkan beliau itu adalah pakar fikih di Sumatera Utara ini. Apa yang diajarkan beliau waktu itu? Bahwa soal menambah kalimat Sayyidina di dalam solawat itu hukumnya tidak haram dan hukumnya boleh. Sebab kenapa? Lesolokil adab, menunjukkan adab kita kepada Nabi. Sedangkan Pak Jul aja kita panggil Jul, nggak punya otak kawan tuh kalau manggil begitu aja. Sedangkan sama Pak Lurah kita panggil Ra atau kita panggil nama, kan nggak punya adab kita itu Pak. Betul nggak? Jawablah, aku nanya nih, betul tidak? Ya biasa aja lah, nggak usah pula marah-marah kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sama orang yang kita tuakan kita panggil nama, nggak adab, betul nggak? Ada orang tua kita manggil nama, kita main panggil aja. Contoh, namanya Sulaiman, Leman. Padahal kita masih anak-anak, manggil dengan orang tua panggilan nama, itu namanya tidak punya adab. Pertanyaannya, mana lebih mulia? Wak Leman atau kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya Bapak Ibu, istri-istri Nabi pun tidak memanggil nama Nabi, tapi memanggil ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya, fotolah dulu. Jangan lama-lama. Ada lagi yang mau foto? Memang bedanya Pak Lurah, sebelum saya masuk TV dengan saya sudah masuk TV, perbedaan yang paling nampak sama saya, kalau dulu waktu ceramah saya kemana-mana, habis saya ceramah, balik-baliklah, ya kan? Nyalam pun tidak ada. Sekarang semenjak masuk TV aku, di mana jumpa dengan orang, nak minta foto aja. Bahkan kadang-kadang ada mak-mak yang barisan, Masya Allah, namanya EER, mak-mak rempong. Wah itu lebih azab lagi itu. Udah dianggap nyawa kayak lakinya, foto berdua. Sempat viral kan, bahaya aku sama biniku. Ini pun nanti ibu-ibu bolehnya berfoto. Cuma ya rame-rame aja lah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, saking mulianya baginda Rasulullah, malam hari ini sebelum kita ingatkan bagaimana sejarahnya Nabi, kehidupan beliau, teladan yang ingin kita ambil, solawat dulu kita bareng-bareng. Solawatnya, solawat dari Jawa saya bawa, yang timbangan lil iril, ya, bisa bareng-bareng ya. Salatullah. Ayo yang merasa kita cinta dengan Nabi, ibu-ibu ikut Bu ya. Oh, bisa enggak? Ayo dah tunjukin lah. Yang dapat amplop lebih semangat lah. Bagi-bagi amplop tuh. Aku aja dari tadi duduk belum cair-cair ya kan, orang dah. Bareng-bareng semuanya. Salatullah, salamullah ala Taha. Salatullah mullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil adi wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
Rasulillah Tullah salamullah ala habibillah. Bapak-bapak diam, saya minta suara ibu-ibu. Pas kayak nggak dapat kue aja ibu-ibu, ku dengar suaranya. Bu, sallallahu ala sallallahu. Giliran bapak-bapak, ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salawat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita Bapak Ibu mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mohon maaf malam hari ini mungkin nggak bisa lama-lama. Paling 5 menit lagi selesai. Dah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema kita dengan momen Maulid Nabi, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, kita bahas dulu tema paragraf pertamanya, yaitu bahwa bagaimana cara kita membuat cinta kepada Nabi. Orang gak akan cinta kalau dia gak kenal, percayalah. Takkan mungkin orang cinta kalau dia nggak kenal. Karena cinta itu biasanya datangnya kalau kenal terlebih dulu. Kenapa anak-anak kita lebih mencintai sinetron Upin dan Ipin ketimbang sejarah Nabi? Karena mohon maaf, mereka sejak kecil dikenalkan dengan Upin dan Ipin. Kenapa ibu-ibu lebih menyukai lagu Ku Menangis? Kenapa lebih suka lagu itu? Karena itulah yang sering mereka lihat di televisi. Kenapa bapak-bapak, mohon maaf ini pak, kita lebih suka terhadap skater, game online, cari chip, ya kan? Iya kan? Alasannya kenapa? Karena mohon maaf, karena itu yang sering kita pegang dan kita lihat. Kalau orang-orang Batak, kenapa kita lebih suka misalnya nyanyi Narere aubaya narere selamat tinggal madi amunu. Ujungnya lah sambungkan ya. Kenapa lebih suka? Ya mohon maaf, karena memang sejak kita waktu muda, sebelum kita nikah, waktu jadi naposo nil bulung, hampir setiap minggu di kampung kita ada orang nikah, dan setiap nikah lagu itu terus-terus yang diputar. Karena sering kita dengar dan masuk di hati kita, makanya kita cinta terhadap lagu itu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita kurang cinta dengan Nabi? Karena memang kita beringati cuma setahun sekali. Baca sejarahnya, iya kalau sempat seumur hidup kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah, kita beringati malam hari ini Maulid Nabi. Tujuan kita memang ingin menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Karena Bapak Ibu, Nabi itu adalah makhluk yang diutus Allah yang paling mulia dari seluruh makhluk. Apa contohnya? Pertama, orang azan kalau nggak nyebut nama Nabi nggak sah azannya pak. Betul nggak? Ada wak leman azan misalnya, atau wak sangkut azan. Wak sangkut azan, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu langsung hayya 'alas shalah, batal azan.
Nggak sah azan seseorang kalau nggak disebut nama Nabi kita. Yang kedua, ada seorang khatib, ustadz besar, kondang, terkenal, tidak disebutnya nama Nabi di saat dia sedang berkhutbah, maka batal khutbahnya. Makanya dalam kitab I'anatut Talibin yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syatta, meninggal tahun 1310 Hijriah, jilid pertama tebalnya 272 halaman, di bab pembahasan sholat Jumat, termaksud rukun daripada khutbah Jumat adalah harus bersolawat kepada Nabi. Makanya kalau ada orang khutbah berapi-api, semua kita melihatnya, tapi mohon maaf nggak disebut nama Nabi, maka wajib mengulang sholat Jumat. Dua. Yang ketiga, dalam sholat nggak disebut nama Nabi, maka sholat kita dianggap batal. Makanya zaman dulu ada cerita orang PA. Kalau bahasa Mandelingnya, najolo aduk cerita alak nabungak, cerita alak noto. Paham domu? Hah? Apa? On mangidumop dongan tu kaum bapa kaum ibu, anggorarat kecit ni tu bahasa, tak maklum yamu masuk ni. Anggona paham kamu tonton kon, Allah. Salah niamu dutong rotu son. On kampung Sipirok aturan na paham do basita kasoni do. Od pe Pak Lurah mangidumop tu Pak Lurah. Allah, lek mangangukang sungon ni Pak Lurah sojok ro aku maligina Allah. Kampung ni kampung apa namanya? Sipirok. Loh, nek kampunge wong Sipirok berarti yo memang wong Sipirok ngene. Biasane marga regar munte, enggak mungkin wong Jawa. Jadi nek eneng kene wong Jawa, yo kepiye iku? Jenenge kampung Sipirok. Saiki iki bahasa Jawa atau bahasa Medan digawe? Bahasa apa kita buat, Pak? Hah? Indonesia aja lah ya. Baik Bapak Ibu. Karena aku cuma ngetes saja nya. Di sini paham nggak? Pas ku buat bahasa Mandailing, semua orang yang paham bahasa Batak nganggo. Pas ku buat bahasa Jawa, semua orang Jawa nganggo. Tadi waktu bahasa Mandailing, orang Jawa ongak-ongak. Tadi ku buat bahasa Jawa, orang Mandailing geleng-geleng kepala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dalam sholat, jadi dulu adalah cerita orang bongak. Jadi ada ini, mohon maaf Bapak Ibu. Satu, ada orang namanya nama dia si Amin, punya istri namanya si Hamidah. Jadi waktu sholat, sebelum sholat mereka ngomong, Bang, namaku Hamidah semenjak kecil. Cuma setelah nikah dengan abang, aku minta syarat cuma satu. Jangan panggil namaku kecuali abang marah sama aku. Panggillah namaku Ade. Datang pula si suami ngomong sama istrinya. Aku pun ku bilang sama mudik baik-baik. Jangan panggil-panggil namaku Amin. Tapi panggillah namaku Abang. Selama engkau enggak marah denganku. Rupanya Bapak Ibu masuk sholat maghrib. Sholatlah mereka berdua. Maju suaminya jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai waladdallin. Istrinya jawab dari belakang, Abang. Datang suaminya ngomong, memang cinta kali dia sama aku Baya, kata dia. Bapak Ibu lanjut sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Habis takbir suaminya, Allahu akbar. Sami Allahu liman ade. Oh cinta kali. Enggak boleh nyebut Hamidah. Halo, nggak boleh nyebut Hamidah, paham nggak? Makanya tadi waktu pas ketika waladdallin, apa kata dia dari belakang? Abang. Pas ketika sami Allahu liman hamidah, nggak boleh nyebut Hamidah.
Apa dibacanya? Sami Allahu liman adik. Kata adiknya di belakang, undi mak, sayang kalinya dia sama aku. Dua-duanya PA. Kalau aku malaikat apa enggak kutunjangkan dua-duanya? Jelas bu? Bapak ibu jelas enggak? Bahkan Bapak Ibu yang lebih gila lagi, ada orang satu namanya Hamdan, satu lagi namanya Amar. Dua-duanya preman baru tobat, nggak pernah ikut sholat Jumat. Ketika naik khotib di atas mimbar, maka si Amar rupanya sakit perut gara-gara makan jengkol, pergi dia ke belakang. Lalu si Hamdan sok paten duduk di depan mimbar. Kan kadang-kadang ada kayak gitu kita kan, jarang sholat ke masjid, tiba lebaran dialah di depan. Aku jijik kali nih orang kayak gitu. Puasa enggak, ke masjid jarang, tiba lebaran dialah yang paling ngeri sholatnya di depan. Takbiran pun enggak tanggung-tanggung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Padahal puasa cuma satu pak, takbirnya sekuat-kuatnya. Kalau aku malaikat Israel, apa enggak aku cicak rambutnya itu ya kan? Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Maka Hamdan duduk di depan. Saat Hamdan duduk di depan, si Amar pergi ke belakang. Khotib naik ke atas khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira kama amar. Hamdan, hamdan. Hadir wak khotib, kata dia. Katsirang kama amar. Wak khotib, Amar lagi ke kamar mandi toilet, kata dia. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nama Nabi mulia. Sebab kenapa? Dalam solat nama Nabi disebut. Betul? Khutbah Jumat nama Nabi disebut. Betul? Bahkan Bapak Ibu dalam azan nama Nabi disebut. Bayangkan berapa banyak masjid di seluruh dunia, berapa banyak orang yang sholat, semuanya menyebut nama Nabi kita. Tidak hanya disebut, bahkan Bapak Ibu, karena berharap kebaikan dari Nabi, banyak nama anak orang yang dibuat nama Nabi. Contoh Muhammad Soleh, contoh Ahmad Riyadi, contoh Muhammad Toha. Kan semua dari nama Nabi. Karena nama Nabi Toha, nama Nabi Yasin, nama Nabi Al-Hashir, nama Nabi Al-Ma'i, nama Nabi Al-Aqib, nama Nabi At-Tayyib, nama Nabi At-Tahir. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nama Nabi banyak, makanya banyak diambil orang. Saya yakin kalau dicek nama orang yang paling banyak di kelurahan ini adalah nama Nabi kita. Ada nggak orang kelurahan ini karena sok paten namanya Fir'aun? Ada Pak Lurah? Pak Lurah, aku nanya serius Pak Lurah. Ada nggak di kelurahan ini namanya Fir'aun? Nggak ada. Sekarang aku nanya Pak Lurah, yang sifatnya kayak Fir'aun ada? Halo? Yang sifatnya kayak Fir'aun ada nggak? Banyak. Yang mana orangnya? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, aku yakin nama nggak ada. Iya kan? Sifatnya mungkin ada. Baru bisa kredit Honda NMAX. Sombongnya udah luar biasa. Itu ngikutin Fir'aun tuh Pak. Aku aja udah masuk TV udah jadi artis biasa aja kurasa Bu. Iya kan? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu ya, nama Nabi kita banyak dipakai orang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya Nabi menganjurkan kepada kita, kalau memberi nama anak, kasih nama anak yang bagus. Sebab kenapa? Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Karena nanti di hari kiamat kita ini dipanggil dengan nama kita masing-masing. Wakang wala kita di daerah Tapanuli, bain guarni anak na jigis-jigis. Adong guar nama nombo merlep, nama suki udai. Sopo jenenge
Merlep Kang, kok iso? Nek wong Jawa biasane sapa jenenge? Linggis Kang, alamak. Bapak Ibu, tolong kasih yang bagus. Bu, Ibu jangan banyak gaya, jangan banyak cerita soal ngasih nama anak, kasih nama yang baik-baik. Ini harus kompak suami istri. Nama anak saya yang kedua Bapak Ibu, namanya adalah, siapa nama anakku ya? Aku udah 10 hari ini nggak balik Pak Lurah. Jadi aku udah lupa anakku. Siapa nama anakku yang kedua Din? Oh, Syamil. Astagfirullahaladzim. Syamil Kiplan Ramadan. Jadi Pak Jul, saya nyampe ke sini tanggal 16 kemarin. Sekarang sudah tanggal 25 masuk 26. Saya ada di Rantau Perapat ini Bapak Ibu sudah 10 hari. Habis dari sini, saya tablik akbar lagi ke Bagan Siapi-Api. Dari Bagan Siapi-Api malam besok, balik ke Bagan Batu sampai tanggal 30. Sebelum tanggal 16 kemarin, saya tablik akbar di Natal, ujungnya Sumatera Utara. Hampir 1 minggu di sana. Habis dari sana baru kemari. Jadi udah hampirlah 1 bulan ini, aku nggak balik-balik ke rumah. Sekarang yang kupikirkan besok, pas aku balik, anakku keluar rumah, ngomong sama emaknya, "Mak, siapanya yang datang itu?" katanya kan. Bayangkanlah itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi, kasih nama anak yang bagus, ya Bu. Karena nanti dipanggil di hari kiamat nama kita. Ibu-ibu, Bu. Kasih nama anak yang bagus, ya Bu. Contoh. Jangan kayak orang di Bogor. Ada nama suaminya Babas, nama istrinya Kokom. Diambilnya dari nama suami dan istri. Akhirnya nama anaknya Baskom. Ya kan? Yang parah di Pekanbaru. Nama suaminya Arpan, istrinya Lili. Nama anaknya Lipan. Bayangkan itu. Jadi enggak, ini serius. Walaupun bercanda, ambil nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itu nama-nama malaikat, nama-nama nabi. Boleh nama malaikat. Contoh, siapa nama malaikatnya? Malaikat Malik, Pak Malik. Malaikat Ridwan, Pak Ridwan. Nama-nama nabi, Nabi Zulkarnain. Boleh, nggak ada masalah. Tapi nama malaikat pun tengok yang baik-baik. Jangan pula dikasih nama anak Israel. Yang masalahnya nanti, saudara besar anak ini datang bertamu tengah malam. Assalamualaikum Wawak dari dalam jawab, "Waalaikumsalam." Siapa tengah malam kayak gini datang? Israel. Enggak jadi datang. Baik Bapak Ibu, demikian sajalah ceramah saya malam hari ini. Ya, udah malam. Bapak Ibu mungkin mau balik, ya. Apa? Kita lanjut. Ya. Azab kali lah ceramah di sini ya kan. Perasaan tadi yang ngaji berhenti, suka-suka hati yang ngajinya aku tengok, iya kan. Berhentilah. Yang kata sambutan segitu banyak. Demikianlah kata sambutan saya malam hari ini, iya kan. Berhenti, nggak ada yang protes. Aku yang ceramah, mulutku, iya kan. Aku yang pegang mic. Ngapa pula kalian yang nggak bolehkan aku berhenti? Baik, baik Bapak Ibu. Cukup Bu? Cukup nggak Bu? Belum. Setengah jam lebih kurang puas. Mak ngeri kali nafsi ibu di sini ya kan. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sampai mana tadi? Nabi kita mulia. Jadi kalau Nabi kita mulia, wajar kita cintai. Iya kan? Mohon maaf Bapak Ibu, Nabi kita mulia, bukan hanya namanya yang sering disebut, seluruh badannya juga mulia. Apa kemudian kata Nabi? Wa ma waqa'az zubaba ala jasadihi abada. Di tubuh Nabi tidak pernah hinggap seekor lalat kapanpun. Nabi badannya harum.
Nggak pernah Pak dihinggapin lalat. Nyamuk nggak pernah gigit badan Nabi. Sebab kenapa? Badan Nabi itu harum dan badan Nabi itu mulia. Bahkan dulu ketika terjadi perang Badar, Nabi infeksi barisan. Kata Nabi apa? Luruskan barisan. Ada orang namanya Sawat. Sawat keluar dari barisan. Maka ditegur oleh Nabi. Wahai Sawat, luruskan barisan. Nabi ambil cambuk, dipukul oleh Nabi. Saat itu Sawat datang kepada Nabi. Ya Rasul, saya mau nuntut balas. Nuntut balas apa? Tadi ya Rasul, waktu infeksi barisan, engkau pukul aku, kena ke badanku. Ya udah kata Nabi, pukul aku wahai Sawat. Ya Rasul, tadi waktu engkau pukul aku, badanku ketika itu terbuka, kena perutku. Lalu kemudian kata Nabi, ya sudah, aku buka. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saat dibuka oleh Nabi, Sawat berlari. Dia peluk badannya Nabi. Saat itu Nabi berkata, wahai Sawat, kamu bilang engkau ingin mukul aku. Sekarang apa meluk-meluk? Cuma meluknya Sawat, bukan kayak Saiful Jamil. Bu, jelas enggak? Bapak hati-hati meluk-meluk anak orang, Pak. Sekarang ini banyak kali berkasus. Gara-gara apa banyak sekarang kasus kayak gitu? Termasuk diantaranya kurang servisnya istri di rumah. Aku baik-baik aja ngomong. Bu, servis suami bu. Bu, aku nanya jawab bu. Bu, servis suami. Bu, nggak ada salahnya di rumah itu dandan yang cantik. Jangan cuma pengajian aja cantik-cantik, wangi-wangi, harum-harum. Nyampe rumah pakai daster bolong dijahit di sini. Sininya presker. Kalpana bentar-bentar samping lagi. Kalau nggak terkentut peot. Gimana lah suami mau betah di rumah? Ini bapak yang ketawa merasa kali rasa dia kan. Bini Ustaz kata dia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya Bu. Bu. Aku jujur sama ibu-ibu, di luar sana bu, banyak perempuan cantik-cantik yang menggoda kami laki-laki. Betul nggak bapak-bapak? Aku udah mulai heboh nampaknya, nggak lama lagi ceramah ini kan. Nggak, ini serius bu. Cuma aku yang berani ngomong ini. Kalau suami ibu nasihat ini bu nggak akan masuk. Makanya ibu-ibu nggak ada salahnya di rumah itu pakai lipstik semerah-merahnya, pakai bedak seputih-putihnya, pakai parfum seharum-harumnya. Kalau di rumah, kadang-kadang di dalam rumah pakai minyak nyong-nyong aja, pakai apikson aja. Gimana lah suami mau betah di rumah? Dandan yang cantik bu. Kalau suami masuk, apa kata dia? Abang, pilih apa bang? Bu, saya punya kitab di rumah. Ini Ustaz ya. Saya punya kitab di rumah Pak Jul. Nama kitabnya Al-Fawaid Al-Mukhtar. Kebetulan di Pekanbaru itu, saya adalah ketua. Anak-anak dai-dai muda kita kumpulin, baca kitab kuning bareng-bareng setiap hari Selasa. Cuma karena saya safari dakwah sudah 1 bulan ini, maka kepengajian sementara agak sedikit disilentkan. Artinya nggak seaktif biasanya. Biasanya kalau saya di Pekanbaru, setiap hari Selasa kadang-kadang di rumah saya, kadang-kadang di rumah kawan, kita ngaji kitab namanya Al-Fawaid, ditulis oleh Habib Zain bin Smith, tebal kitabnya 656 halaman. Kemudian sekarang kami lagi bahas bab nikah. Saya baca di dalam kitab itu, ada ulama dulu punya seorang istri. Bayangkan Bapak Ibu, Bu, dengarkan baik-baik. Ada seorang istri, Masya Allah luar biasa Pak. Sebelum dia ngapa-ngapain, apa coba yang dia lakukan? Dia ngomong kepada suaminya, Bang, abang ada hajat enggak denganku? Kapan istri bapak nawarin kalau bapak enggak minta? Dalam kitab itu Pak, mohon maaf lahir batin, ngomong begitu. Alakah haja ayang beb? Kata suaminya, enggak, aku mau ibadah. Maka istrinya langsung melepas bajunya, mengganti bajunya dengan baju ibadah. Inilah kekurangan ibu-ibu zaman sekarang. Kalau enggak dikode sama suaminya, enggak paham-paham. Bu,
Ustadz jorok. Mohon maaf ya, dalam Islam masalah yang kayak ginian bukan hal yang jorok. Bahkan mohon maaf, Allah melaknat seorang perempuan ketika suaminya naik ke atas meja, naik ke atas kasur, suaminya mengkode, kata istrinya apa? Apalah, tidur istrinya membelakangi suami. Allah melaknat perempuan yang begini hatta tusbiha, sampai pagi. Makanya banyak perempuan zaman sekarang nih, mohon maaf lahir batin. Cuma yang ceritaku ini, Bu, bukan ibu-ibu di sini ya. Bu, enggak ibu-ibu di sini yang gue ceritakan. Ini ceritaku bapak-bapak, ibu-ibu di India, Pak. Di India. Kalau di sini kan enggak jauh beda ya, Pak ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat alaika. Nabi Bapak Ibu harum badannya. Jadi Nabi bukan hanya mohon maaf luarnya saja yang baik, tapi dalamnya juga baik. Bahkan ludah Nabi dengan ludah kita jauh bedanya. Ada dulu sahabat Nabi namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini pengantin baru, ikut di perang. Saat ikut di perang matanya terpanah. Ada riwayat yang menyebut bahwa Abu Qatadah mau nikah, matanya terpanah, artinya fisiknya rusak. Abu Qatadah khawatir bahwa Abu Qatadah ini nanti ditolak oleh istrinya, calon istrinya. Maka Abu Qatadah datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasul, aku mau nikah tapi fisikku rusak gara-gara ikut perang. Ya Rasul, boleh nggak doain agar mataku sehat? Kata Nabi apa? Datang kemari. Lalu Abu Qatadah datang, matanya terkena panah, matanya keluar Bapak Ibu biji matanya. Dengan ucapan Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, diludahin oleh Nabi. Kata Abu Qatadah, saya nggak tahu lagi mana mata saya dari yang sehat pertama dengan yang kedua sekarang. Saking terangnya. Ludah siapa? Halo? Ludah siapa? Ludah Nabi, Pak. Bapak jangan sok paten ngeludahin istri. Bang, aku sakit mata loh, Bang. Oh, tenang. Udah ada ilmunya kok, Dek. Mana matamu? Mana matamu? Cuy, katanya. Bengkak rabies. Beda pula ludah kita dengan ludah Nabi. Jelas, Bu? Bu? Jelas, Pak? Ludah kita dengan ludah Nabi beda. Keringat kita dengan keringat Nabi beda, Pak. Keringat Nabi gimana, Ustadz? Ada seorang perempuan mengaku, bahkan riwayat yang lain menyebutkan istri Nabi. Suatu ketika Nabi pulang, Pak. Pulang nyampe rumah siang-siang. Karena panas, Nabi tidur. Nabi tidur di atas pelepah yang mohon maaf nggak tembus dengan air. Nabi tidur di situ. Saat Nabi tidur karena sinar matahari, keringat Nabi keluar. Nabi berdiri, keringatnya tersisa di atas tempat tidur yang tidak kena, yang tidak jatuh ke air. Artinya tidak tembus air. Kesat bahannya. Datang istri Nabi, ambil kain lap, dilapnya, setelah itu diperasnya, dimasukkan ke dalam botol, diciumnya. Masya Allah, kata istri Nabi, lebih harum daripada minyak kasturi. Ini pun bagus diamalin, cocok untuk ibu-ibu. Ya, Bu? Ya, Bu? Bu, besok Bapak dah balik dari nyari ngebecak, ya, balik dari kebun, balik dari sawit, pulang ke rumah, tidur, panas, berkeringat badannya, ambil kain lap, lap keringatnya, bersih buat, habis itu peras, masukin ke botol, cium, kalau nggak bau jengkol ya, karena beda Pak, keringat Nabi itu
harum. Sekarang saya mau tanya, dari yang sudah saya ceritakan, menurut Bapak Ibu, Nabi itu biasa atau luar biasa? Nabi itu mulia atau biasa? Mulia. Kalau yang mulia, maka layak dimuliakan. Sekarang anak-anak kita, mohon maaf Pak, kecanduan mereka hanya kepada artis. Saya pun kalau ngasih hadiah sanggup saya. Yang penting jawab pertanyaan saya. Hadiahnya satu pertanyaan 200.000. Iya. Sanggup Bu? Iya, penting sanggup jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya nggak sulit-sulit kok. Penting semuanya tentang Nabi. Sekarang saya buat dulu pertanyaan. Pemain sinetron Ikatan Cinta, peran utama yang perempuan, namanya siapa? Bu! Namanya siapa? Amanda? Tahu muncungnya. Satu. Yang kedua, catatan hati sang istri di SCTV. Nama pemeran utama yang laki-laki, nama panggilannya siapa? Dewa. Tahu juga. Mantap. Adik-adik, Ustadz mau nanya hadiah 200.000. Nanti kalau dapat. Adik-adik, yang adik-adik dijawab ya. Mak-mak, bapak-bapak diam. Adik-adik, siapa pemain bola dari Medan? Halo, adik-adik, pemain bola yang nomor punggungnya nomor 7 siapa? Dapat. Alhamdulillah. Itu pertanyaan nggak ada hadiahnya. Pertanyaan yang ada hadiahnya, pertanyaan pertama, insyaallah 200.000 satu pertanyaan. Yang bayar siapa? Saya tambahin sedikit, yang lebih banyak tuan rumah, ya kan begitu. Baik, ibu-ibu, Bu, pertanyaan pertama, siapa nama perempuan? Siapa nama perempuan yang ikut di perang Uhud? Kerjaannya membawa kirba air untuk sahabat-sahabat Nabi yang kehausan. Jangan asbun muncung tuh, ya kan? Siapa namanya? Perempuan, tokoh perempuan yang mendapatkan luka 11 luka ikut di perang Uhud. Siapa namanya? Sama-sama perempuan. Cuma yang pertanyaan saya, perempuan yang ikut perang Uhud, bukan perempuan pemeran utama Ikatan Cinta. Kalau Andin, semua bapak-bapak pun tahu itu. Ya Pak? Aldebaran, semua tahu. Anaknya namanya Reina, semua tahu. Sekarang ibu-ibu, tengoklah, pas kayak orang ayam kesiram air panas, diam semua. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Mana makhluknya ini? Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya hanya nguji aja. Jadi Pak Lurah, Bapak Ibu-ibu sekalian, begitulah lemahnya kita terhadap sejarah-sejarah yang terjadi di zaman Nabi. Betul atau betul? Betul atau betul? Kita mengakui Bapak Ibu, anak-anak kita zaman sekarang ini kalau main HP lancar tangannya, tapi kalau menghafal sejarah Nabi minim. Nabi kita namanya Muhammad, punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay punya ayah namanya Kilab.
Kilab punya ayah namanya Murrah. Murrah punya ayah namanya Ka'ab. Ka'ab punya ayah namanya Lu'ay. Lu'ay punya ayah namanya Ghalib. Ghalib punya ayah namanya Pekhir. Pekhir punya ayah namanya Malik. Malik punya ayah namanya Kinana. Kinana punya ayah namanya Khuzaimah. Khuzaimah punya ayah namanya Mutrika. Mutrika punya ayah namanya Ilyas. Ilyas punya ayah namanya Mutor. Mutor punya ayah namanya Nizar. Nizar punya ayah namanya Ma'ad. Ma'ad punya ayah namanya Adanan. Sampai di sini ulama sepakat. Tapi kalau saya teruskan sampai Nabi Adam, ulama berselisih pendapat. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri, tebal kitabnya 600 halaman, ada 2 riwayat. Jadi kita minim. Gimana kita mau mencintai seseorang yang saya sampaikan tadi di awal, kalau kita nggak kenal sosoknya? Oleh karena itulah Bapak Ibu, Maulid Nabi ini bagus kita lakukan untuk memupuk rasa cinta kita kepada Nabi. Maka kalau ada orang cuma 1 kali dalam 1 tahun mengikuti Maulid Nabi, baca sejarah Nabi, mendengarkan kisah Nabi, minim untuk cinta kepada Nabi. Kalau mengaku gampang, iya kan? Sekarang Bapak Ibu saya tanya, kenal nggak sama Gubernur Sumut? Kenal nggak? Kenal tidak? Sekarang gubernur kenal nggak dengan kita? Sedangkan saya aja Bapak Ibu, anak Sumatera Utara asli, kelahiran saya di kota Padang Sidimpuan. Saya besar sampai umur 18 tahun di kota Padang Sidimpuan. Tapi kemarin Ustadz waktu di Indosiar, kenapa bawa nama Riau? Saya sudah coba komunikasi untuk minta dukungan di tempat kelahiran saya. Nggak didukung. Yang mendukung saya adalah jamaah saya yang ada di kota Pekanbaru. Makanya saya bawa nama Riau. Darah saya, kalau dibedah, saya ini kelahiran Sumatera Utara. Makanya saya lancar ngomong bahasa kita. Bahasa Melayu pun saya lancar, karena istri saya orang Melayu. Saya tiap tahun Pak, kadang-kadang setahun 3 kali balik ke kota Padang Sidimpuan. Saya mau tanya, Sidimpuan itu masuk Sumut atau masuk Riau? Tengoklah kan, nggak kenal pula Sidimpuan. Alamak, habis Gunung Tua Sidimpuan, Tapsel. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya ini kelahiran kota Padang Sidimpuan, cuma merantau ke Riau. Jelas? Jelas tidak? Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya kalau Bapak Ibu tengok ceramah saya kayak model-model orang Batak, karena memang 98% kawan saya semua orang Batak. Ustadz orang Batak, nama saya siapa? Suwandi biasanya nama orang Batak atau orang Jawa? Yo aku wong Jawa. Jadi Ustadz orang apa sebenarnya? Terserah Bapak Ibu lah orang apa, aku penting aku manusia dah, itu aja lah ingat-ingat. Jadi makanya malam hari ini kita peringati, kita ungkapkan kembali rasa cinta kita kepada Nabi, supaya makin semangat, makin cinta. Pelajari hidup Nabi Bapak Ibu, banyak kitabnya. Saya yang barusan saya beli, ada kitab Syarah, ada kitab Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, tebalnya 560 halaman sekian. Ada Ar-Rahiq Al-Maktum, ada Muhammad, ditulis oleh Muhammad Ridha. Ada kitabnya lagi Sirah An-Nabawiyah, ditulis oleh Ibnu Ishaq. Ada lagi kitab Wasailul Wusul, ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabahani. Ada lagi kitab namanya Hayatu Muhammad, ditulis oleh Husain Haikal. Ada lagi kitabnya Al-Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibid Diniyah, ditulis oleh ulama dari Yaman. Ada lagi Bapak Ibu kitab yang menjelaskan tentang sejarah Nabi, namanya Khulasah Nurul Yakin, tebal kitabnya 311 halaman, ditulis oleh Haddul Bik. Jadi banyak yang menceritakan kisah-kisah perjuangan Nabi kita. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti menulis kitab namanya Fiqhus Sirah, yang mengambil hukum dari Sirah Nabawi. Jadi malam hari ini saya hanya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu, tolong buat anak kita mengenal Nabi. Aku paling muak kalau, nggak usah lah anak Bapak Ibu, saya cerita anak saya aja. Paling muak saya kalau anak saya habis maghrib langsung nonton. Tak saya bolehkan.
Saya banting TV berani saya. Penting jangan nonton. Habis maghrib sholat, habis sholat baca Quran, habis sholat ngulang hafalan. Setelah itu kalau mau nonton bentar silahkan. Kenapa anak-anak kita sekarang PA masalah sirah Nabi? Karena habis maghrib, sebelum maghrib mereka nonton aja. Pagi yang mereka pegang HP, malam yang mereka pegang HP. Emaknya pun sibuk nonton, bapaknya sibuk ke warung. Gimana anak kita mau kenal dengan Nabi, cinta dengan Nabi? Padahal mohon maaf, di akhirat nanti banyak nabi-nabi. Ada nabi ulul azmi, ada nabi dan rasul. Yang menyelamatkan kita cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling cinta Bapak Ibu kepada kita Nabi Muhammad. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, apapun yang kamu minta akan diberikan oleh Allah. Bahkan dalam kitab Rawi berjanji disebutkan, apa disebutkan? Wa aradathul jibalu an takuna lahu jaban fa'aba. Bahwa gunung Uhud menawarkan diri, wahai Muhammad, kalau engkau ingin saya menjadi gunung ini menjadi emas, maka silahkan. Tapi Nabi menyebutkan Pa'aba. Nabi hanya menyebutkan Bapak Ibu, izan ya Rabb la arda wahidum min ummatin finnar. Ya Allah, kalau semua permintaanku engkau beri kepadaku ya Rabb, apapun yang aku minta engkau kasih ya Allah. Aku minta cuma satu. Apa permintaan Nabi? Jangan buat ya Allah orang kampung Sipirok satu orang pun dari umatku masuk ke dalam neraka. Nggak ada permintaan Nabi yang lain, Bu. Makanya bongak-bongak pun kita tentang sirah Nabi, nggak kenal dengan Nabi, nggak sayang dengan Nabi, nggak pernah jumpa dengan Nabi, nggak pernah kita sebut namanya. Nabi dulu mengatakan, izan ya Rabb, ya Allah, la arda, saya nggak ridho, wahidum min ummati, satu orang saja dari umatku, benar engkau masukkan ke dalam neraka. Bapak Ibu ingat enggak dalam sejarah, Nabi itu udah masuk dalam sorga loh. Seluruh alam ini udah ditutup semua, kiamat udah terjadi. Dimasukkanlah Nabi ke dalam surga, dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail. Nyampe di dalam surga Bapak Ibu, Nabi kayak orang gak puas, Nabi kayak orang kebingungan, tengok kanan, tengok kiri, gak selera ngapa-ngapain. Sampai-sampai Allah bertanya, wahai Muhammad, apa yang kurang lagi? Gak enak di dalam surga? Enak ya Allah. Kurang makanan di sini? Enggak ya Rob. Kurang nyaman kau rasa? Nyaman ya Allah. Gak enak rupa jabatan jadi gini, enak ya Allah. Terus ngapain celingak-celingu kayak orang masih kurang puas? Kata Nabi apa? Bagaimana dengan umatku ya Rob? Umatku orang kampung Sipirok gimana? Yang kemarin memperingati acara Maulid Nabi, nyebut-nyebut namaku dari kampung Sipirok, mereka baca bareng-bareng salatullah mereka sebut-sebut namaku. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sayang Nabi. Bahkan Bapak Ibu sebelum Nabi meninggal dunia, datang malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Akhbirni ya Jibril, kasih kabar samaku wahai Jibril. Mali indallahi minal karama, apa yang Allah berikan kepada aku dari keistimewaan. Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, inna abawabas sama qad futihat, pintu-pintu langit telah dibukakan wahai Muhammad. Wal malaikata sopo-sopopan yang tajrunal yu'i, seluruh malaikat telah menunggu engkau menyambut ruhmu. Seluruh malaikat berbaris sampai ke arsy, tinggal nunggu engkau wahai Muhammad. Kata Jibril apa? Wahai Jibril, tolong sampaikan sama Allah, ada nggak yang lain dari itu? Saya kurang puas kalau cuma disambut malaikat. Saya nggak puas kalau cuma ditunggu-tunggu malaikat para bidadari. Lalu kemudian malaikat Jibril ngadep Allah, ya Rabb,
nih hambamu kekasihmu masih nanya apa yang kurang. Apa lalu kemudian Bapak Ibu, malaikat Jibril turun. Lalu malaikat Jibril ngomong sama Nabi, wahai Muhammad, ini pesan Allah, ini haramtul jannah ala sairul umam. Seluruh umat-umat yang telah terdahulu, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, semuanya Allah haramkan masuk ke dalam surga hatta tadakhulaha ummatuka, sampai kita ni umat Nabi Muhammad duluan masuk. Bapak Ibu, saya tanya sekali lagi, Nabi sayang nggak dengan kita? Sayang. Nabi cinta nggak dengan kita? Sayang. Kalau ada orang yang cinta dengan kita, cintanya tidak kita balas, kita orang apa namanya? Orang yang tidak tahu berterima kasih. Ada seorang istri sudah sayang kepada suaminya, dilayani dengan sepenuh hati, dimasainnya, dicuci baju, disiapinnya segalanya. Tiba-tiba suaminya tiap bulan gak pernah ngasih uang. Bahkan kalau istrinya masak, ditamparnya istrinya, dipijak-pijaknya kepala istrinya. Itu orang namanya tidak pandai menghargai. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Terasa juga Pak kalau udah jelas. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini, karena memang udah jelas, betul ya. Aku dari tadi nunggu kejelasan aja ini. Kalau dari tadi udah jelas Pak Jul, udah duluan aku balik ke hotel ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jelas Bu? Jelas Bu? Alamak, bongak-bongak kali orang di sini nggak jelas, nggak bercanda. Begitulah sayangnya Nabi sama kita kan. Oleh karena itulah Bapak Ibu, karena Nabi sayang dengan kita, mudah-mudahan kasih sayang dan cintanya Nabi itu mampu kita balas, agar cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Yang paling menyakitkan, ada orang yang tulus kepada kita, sedangkan kita mengkhianati cintanya. Itu makanya Bapak Ibu sampai sekarang orang pengkhianat akan dikenal masa. Ini untuk Pak Jul besok kalau mencalon, hati-hati Pak Jul ya. Saya dengar informasi katanya Pak Jul mencalon, kan gitu. Nah, ini sekedar informasi, hati-hati dengan pengkhianat. Ngatanya mendukung, rupanya tidak. Saswandi, hati-hati dengan pengkhianat. Katanya sayang, katanya cinta, ternyata tidak. Bapak-bapak Pak, hati-hati sama BCL. Tahu nggak Pak BCL? Bini cilako, hati-hati. Ya, ibu-ibu, Bu, ibu-ibu hati-hati dengan lapendos. Bu, tahu nggak lapendos? Laki-laki pendosa kales. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terakhir nih, terakhir. Mudah-mudahan malam hari ini bisa menggugah hati kita untuk lebih mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, masih satu pembahasan. Pembahasan yang kedua belum. Apa itu? Soal tentang jadikan Nabi sebagai suri toladan. Itu Bapak Ibu pembahasan yang kedua. Kalau pembahasannya dua, amplopnya satu, nggak masuk Pak. Betul nggak? Halo, betul nggak? Saya nanya serius nih, betul nggak? Betul kan? Ya sudah, kita bahas cukup satu. Besok minta tolong panitia yang ganteng, jangan bikin judul panjang-panjang, azab ustaz yang ceramah ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan, dan ceramahnya udah direkam kok. Saya punya YouTube resmi, nama YouTube-nya Ustadz Suwandi Aksi. Saya ulang sekali lagi, nama YouTube saya Ustadz Suwandi Aksi. Subscribe gratis kok, pelit amat sih. Mudah-mudahan ini jadi silaturahmi kita. Tadi tim kamera saya sudah ngesut wajah Bapak Ibu. Nanti kalau nampak wajahnya nggak usah kayak orang heboh.
Masuk wajahku banyak di Facebook, kata dia. Nelpon pula dia ke si Piro. Alamak Jang, masuk wajahku di Facebook. Kau tengoklah ceramah ada Ustaz Suwandi, katanya pula. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini tidak naik kaki kita, tidak bergerak badan kita, kecuali Allah ampuni dosa kita. Amin. Tidak pindah kita dari majelis ini kecuali Allah angkat semua masalah kita. Amin. Tidak berangkat kita dari majelis ini kecuali Allah lapangkan rezeki kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terakhir mungkin panitia tadi lupa menyampaikan bahwa saya hadir ke sini Bapak Ibu dengan Yayasan Al Barokah, pimpinan Ustadz Bambang. Saya Bapak Ibu nyampe ke Labuhan Batu ini, ada 3 yayasan yang bawa saya, termasuk malam hari ini terakhir nih dengan Yayasan Al Barokah. Beliau ingin bangun pondok pesantren, tapi Bapak Ibu masih terkendala tentang masalah ya dana.